Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, pagi hari ini anak-anak masih semangat nggak? Masih dong ya. Sudah sarapan semuanya kan? Bagus, Alhamdulillah. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, ada yang nggak masuk ya. Kalau gitu ibu absen dulu ya. Yang namanya dipanggil angkat tangan. Alivia Putri masuk. Sabrina masuk. Abdurrahman masuk. Kurota Ayun masuk. Oh iya, berarti ini yang nggak masuk ada 3 orang. Nah, anak-anakku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah supaya pelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, bagus anak-anak, hari ini sebelum ibu mulai pembelajarannya, kalian coba berdiri dulu. Berdiri, ya bagus, sudah berdiri semuanya. Nah, sekarang coba tangannya diangkat ke atas, ke samping, ke bawah, ke depan, lalu coba bilang push gitu ya. Kita transfer energi supaya pembelajaran hari ini kita menjadi lebih bersemangat. Tangannya diangkat ke samping, ke depan, lalu push. Bagus, kalian semua hebat. Boleh duduk kembali. Oke, anak-anak hebat, apakah kalian ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Coba yang ingat angkat tangannya. Iya, apa Mbak Ayun? Bagus, iya. Minggu lalu kita sedang belajar tentang keempat khalifah yang menggantikan Rasulullah. Coba sebutkan siapa saja khalifah yang menggantikan Rasulullah itu. Yang ke-1 khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua ada khalifah Umar bin Khattab. Lalu yang ketiga ada khalifah Utsman bin Affan. Yang keempat adalah khalifah Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab, hari ini Ibu akan menerangkan kepada kalian tentang khalifah yang ketiga, yaitu khalifah siapa? Khalifah Utsman bin Affan. Betul, khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap yaitu Utsman bin Affan bin Abil bin Ash bin Umayyah. Nah, Utsman bin Affan ini lahir di kota Mekah pada tahun 573 Masehi. Bisa dilihat di situ di buku paketnya halaman 20 ya anak-anak. Utsman bin Affan lahir pada tahun 573 Masehi. Ketika Utsman bin Affan lahir, pada saat itu Rasulullah sudah berusia 5
tahun. Utsman bin Affan memiliki julukan yaitu Abu Abdullah. Nah, Utsman bin Affan ini ibunya bernama Arwa dan ayahnya bernama Affan. Betul sekali. Beliau merupakan keturunan dari Bani Umayyah dari suku Quraisy. Nah, sejak kecil Utsman bin Affan sudah terkenal dengan kecerdasannya, kedermawanannya, dan kesolehannya. Nah, maka dari itu Rasulullah sangat mengagumi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu awalnya dia tidak beragama Islam. Nah, dia masuk agama Islam menjadi mu'alaf atas ajakan Abu Bakar As-Siddiq pada saat usianya 34 tahun. Tetapi sejak kecil Utsman bin Affan sudah sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah juga mengagumi sikap-sikap Utsman bin Affan yang cerdas, yang solih, dan yang dermawan. Pernah dikatakan bahwa Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat kaya raya dan juga dermawan. Bahkan beliau, Utsman bin Affan, pernah menyumbang untanya untuk masyarakat di kota Mekah. Nah, lalu Utsman bin Affan masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq ya. Pada usianya 34 tahun dan di situ ia menjadi salah satu dari golongan as-sabiqunal awalun. Anak-anak di sini masih ingat nggak as-sabiqunal awalun itu artinya apa? Bagus, as-sabiqunal awalun itu artinya adalah orang-orang pertama yang masuk Islam. Ya, betul. Nah, lalu ketika ia dewasa karena kedekatan Utsman bin Affan dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun menikahkan dua putrinya kepada Utsman bin Affan. Yang pertama adalah dari Sayyidah Ruqayyah. Lalu tak lama setelah itu ketika Ruqayyah meninggal, Utsman bin Affan dinikahkan untuk yang kedua kalinya dengan putri Nabi yang bernama Ummu Kulthum. Nah, karena dia telah menikahi dua putri Rasulullah, Utsman bin Affan mendapatkan gelar Dzun Nurain yang artinya adalah pemilik dua cahaya karena ia menikahi dua putri Rasulullah. Siapa tadi putri pertama yang dinikahi Utsman bin Affan? Ruqayyah. Lalu yang kedua adalah Ummu Kulthum. Bagus anak-anak. Jadi karena itu dia memiliki gelar Dzun Nurain. Saat itu Rasulullah pun bersedih ketika dua putrinya itu ternyata meninggal dan Rasulullah sampai berkata kepada Utsman bin Affan karena kedekatannya dengan Utsman bin Affan, Rasulullah berkata, "Seandainya aku memiliki putri lagi, maka aku akan menikahkan ia kepadamu." Itu karena saking dekatnya ikatan antara Rasulullah dan Utsman bin Affan. Sebelum sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab tidak menunjuk siapa yang akan menjadi pengganti beliau ketika beliau sudah wafat. Nah, ketika Khalifah Umar bin Khattab didesak oleh warganya untuk menunjuk siapakah pengganti beliau, justru beliau malah menjawab, "Andaikan aku menunjuk siapa khalifah sesudahku, maka telah ada seseorang yang lebih baik dari itu." Yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dan andaikan saya menunjuk siapa khalifah pengganti saya, maka pernah ada pula yang lebih baik yang dari saya yang melakukan itu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas dasar hal tersebut, masyarakat menjadi bingung siapakah kelak yang akan menggantikan Khalifah Umar bin Khattab. Lalu setelah sepeninggal Khalifah Umar bin Khattab, anak-anak, masyarakat ini punya 6 pilihan, 6 orang yang nantinya akan dipilih salah satu yang akan menjadi khalifah pengganti Umar bin Khattab. Di antara 6 orang tersebut ada yaitu Khalifah Utsman bin Affan. Setelah melalui proses musyawarah, ternyata
Khalifah Utsman bin Affan lah yang terpilih untuk menggantikan Umar bin Khattab. Khalifah Utsman bin Affan ini adalah khalifah yang memerintah terlama, yaitu selama 12 tahun masa pemerintahan. Khalifah Utsman bin Affan ini juga menanggung beban yang sangat berat dalam waktu yang selama itu. Dia memerintah dengan penuh kelembutan dan kesantunan. Khalifah Utsman bin Affan ini dia menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun. Jadi pada usia 70 tahun dia diangkat menjadi khalifah dan dia menjabat sebagai khalifah yang terlama, yaitu berapa tahun anak-anak? 12 tahun, pintar. Pada saat masa pemerintahannya yang lama tadi, tentu saja ada beberapa hal hebat atau sejarah yang telah diukir oleh Utsman bin Affan pada masa pemerintahannya, anak-anak. Yang pertama adalah beliau pernah menumpas pemberontakan di daerah-daerah. Daerah tersebut diantaranya adalah daerah Khurasan. Khurasan ini dulunya adalah daerah yang telah dibebaskan oleh masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu khalifah sebelum Utsman bin Affan. Tetapi setelah Khalifah Umar bin Khattab ini meninggal, ternyata mereka ini ingin mengembalikan pemerintahan yang lama, ingin melakukan pemberontakan pada masa Khalifah Utsman bin Affan dan ingin mendirikan pemerintahan mereka yang lama sendiri. Lalu di daerah lain, di daerah Iskandariyah ini, mereka diserang oleh pasukan Romawi. Jadi ada dua daerah yang waktu itu sedang mengalami pemberontakan. Lalu kebijakan Khalifah Utsman bin Affan untuk mengatasi hal tersebut adalah beliau mengirimkan pasukan utusan ke daerah-daerah tersebut, yang hasilnya adalah akhirnya kedua daerah tersebut berhasil diamankan dan kembali damai. Jadi tidak ada pemberontakan. Itu adalah salah satu dari peninggalan sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua adalah beliau menghadapi pertentangan bangsa Romawi. Jadi Khalifah Utsman bin Affan ini mengirim pasukan untuk menyerang pasukan Romawi di bawah kepemimpinan Kaisar Konstantinopel. Nah, peperangan ini terjadi di Laut Tengah dekat kota Iskandaria pada tahun 31 Hijriah. Disebut dengan Perang Dzatis Syawari atau Perang Tiang Kapal karena dalam perang ini melibatkan banyak sekali kapal, anak-anak. Pasukan Romawi berjumlah lebih kurang itu 1.000 kapal. Anak-anak bisa bayangkan kapal yang besar-besar itu jumlahnya ada 1.000, sedangkan dari kaum muslim itu hanya ada 200 kapal. Bisa dibandingkan ya, 1.000 kapal dengan 200 kapal, kira-kira yang menang yang mana? Iya, kalau dikira-kirakan yang menang memang akan menang bangsa Romawi, tetapi tidak teman-teman, karena yang menang ini adalah siapa? Pasukan Islam. Itu tentu saja karena kecerdasan pasukan-pasukan Islam dan karena bantuan dari Allah. Jadi pasukan Romawi berhasil dikalahkan dan wilayah tersebut dan tempat tersebut menjadi damai kembali, menjadi bangsa Romawi menjadi kocar-kacir hingga akhirnya mereka mundur dari peperangan, seperti itu. Lalu yang ketiga ini adalah peninggalan beliau yang paling berharga sampai sekarang ini masih bisa kita temui, yaitu pembukuan mushaf Al-Quran. Jadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini Islam semakin meluas dan sahabat Nabi juga menyebar di berbagai penjuru dunia. Lalu hal ini menyebabkan adanya beragam dialek atau pengucapan dalam Al-Quran. Karena dulu itu anak-anak, Al-Quran itu tidak ada. Buku Al-Quran seperti ini sebelum masa Khalifah Utsman bin Affan itu tidak ada. Jadi dulu itu Al-Quran itu hanya ditulis di pelepah pisang, pelepah kurma,
pohon-pohon kurma di bebatuan seperti itu. Dan karena para penghafal Al-Quran itu juga semakin banyak dan semakin banyak dialeknya, Khalifah Utsman bin Affan ini khawatir tentang hal tersebut akan menimbulkan perbedaan atau seperti apa, sehingga Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Tim ini dipimpin oleh Zaid bin Thabit untuk penulisan Al-Quran. Jadi pada saat itu beliau mengumpulkan mungkin para pembaca, penghafal Al-Quran untuk ditulis secara resmi Al-Qurannya, ditulis seperti itu, lalu kemudian dibukukan. Nah, saat itu ada 6 pembukuan ya yang disebar, diantaranya ke kota Mekah, Madinah, Basra, Kufah, dan Syam. Lalu yang terakhir adalah dipegang untuk beliau sendiri, Utsman bin Affan. Nah, dari hasil pembukuan Al-Quran inilah yang sampai sekarang ini bisa kita lihat, bisa kita mudah bacanya adalah karena usaha dari masa Khalifah Utsman bin Affan. Maka dari itu mushaf pertama Al-Quran disebut dengan mushaf Utsmani karena dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Itu adalah 3 di antara peninggalan-peninggalan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Sampai di sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan ya anak-anak. Setelah melakukan pembukuan 6 mushaf Al-Quran tadi, semua mushaf selain itu dimusnahkan, dibakar, dihancurkan agar hanya ada satu rujukan, yaitu mushaf Utsmani yang kita pakai sampai saat ini. Terlepas dari semua kehebatan-kehebatan beliau dalam memimpin Islam, ternyata anak-anak juga ada kekurangan dari kepemimpinan Utsman bin Affan. Saat itu banyak sekali dalam pemimpinan Utsman bin Affan ini banyak pejabat dan gubernur-gubernur yang hidup bergelimang harta, menumpuk kekayaan, berfoya-foya dari masa pemerintahannya. Itu kenapa? Anak-anak ada yang tahu nggak kenapa? Iya, itu terjadi karena mereka memanfaatkan sikap kebaik-hatian, kedermawanan, kelemah lembutan dari Khalifah Utsman bin Affan. Mereka memanfaatkan hal tersebut sehingga mereka menganggap bahwa Khalifah Utsman bin Affan ini tidak perlu sebegitunya dihormati. Mereka menumpuk kekayaan, tidak melaporkan hal-hal yang seharusnya dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Lalu mereka akhirnya menimbulkan kebencian dari rakyat dan ada beberapa golongan yang melaksanakan pemberontakan. Di antaranya adalah golongan Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Saat itu beliau merencanakan pemberontakan untuk membunuh Utsman bin Affan. Dari sini bisa kita tahu bahwa Utsman bin Affan ini menjadi korban atas kejahatan para pejabat dan juga gubernurnya yang tidak menghargainya. Bukan karena sifat Khalifah Utsman bin Affan yang telah berubah, tetapi karena para pejabat dan juga gubernur pada masa pemerintahannya ini memanfaatkan kebaik-hatian sikap dan sifat Khalifah Utsman bin Affan. Oleh karena itu, anak-anak, kita harus mencontoh dari sifat Khalifah Utsman bin Affan ini yang telah melakukan banyak hal untuk Islam dan juga telah memberikan contoh sikap-sikap baik hingga akhirnya beliau bisa menjadi pemimpin yang baik juga, meskipun banyak pejabat dan gubernurnya yang korup. Nah, anak-anakku, setelah penjelasan ibu yang tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan dikerjakan buku LKS-nya di rumah, halaman 10 ya. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini, Ibu cukupkan pembelajaran kita. Sampai bertemu minggu depan, kita tutup hari ini dengan bacaan doa.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu minggu depan anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. PR-nya jangan lupa ya dikerjakan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.